Selamat datang peserta in-house training SMK Negeri 1 Cipongkor tahun pelajaran 2021-2022. Pada video ini akan dipaparkan materi mengenai perangkat pembelajaran berbasis IT yang disampaikan oleh saya, Dewinda Asih Nastiti. Adapun materi pembahasan dalam video ini adalah yang pertama, pengertian perangkat pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis perangkat pembelajaran. Yang ketiga, fungsi perangkat pembelajaran. Yang keempat, berbagai aplikasi penunjang pembelajaran. Yang kelima, membuat video pembelajaran dengan aplikasi KineMaster. Jadi, akhir dari pemaparan materi ini, kita semua akan belajar mengenai cara membuat video pembelajaran sederhana dengan aplikasi KineMaster. Adapun insight yang diharapkan didapatkan oleh peserta yaitu peserta jadi memiliki gambaran untuk membuat perangkat pembelajaran seperti apa yang akan dibuat dengan memanfaatkan IT. Pemaparan yang pertama yaitu mengenai pengertian perangkat pembelajaran. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Sedangkan pengertian perangkat pembelajaran dalam KBBI, perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Jadi singkatnya, perangkat pembelajaran adalah berbagai perlengkapan yang dipersiapkan untuk menunjang proses pembelajaran agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu, pemaparan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis perangkat pembelajaran. Nah, berikut ada beberapa jenis perangkat pembelajaran. Yang pertama, silabus, lalu ada rincian minggu efektif, ada program semester, program tahunan, ada pemetaan KIKD, ada rencana pelaksanaan pembelajaran, ada kalender pendidikan dan alat evaluasi atau penilaian. Lalu, pemaparan materi yang ketiga adalah fungsi perangkat pembelajaran. Di antaranya adalah sebagai pedoman pembelajaran bagi guru, sebagai tolak ukur untuk keberhasilan pembelajaran di kelas, sebagai media untuk meningkatkan profesionalisme guru, dan sebagai alat untuk memudahkan guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai aplikasi-aplikasi penunjang proses pembelajaran. Di antaranya ada aplikasi keluarga kita, ada aplikasi meja kita, lalu ada juga aplikasi keepinschool.id, dan ada Google for Education. Ini yang paling sering digunakan ya. Lalu ada kelas pintar, ada Zenius. Selain itu ada Kuiper Video. Lalu ada juga Ruang Guru. Ada Setara Daring. Ada Rumah Belajar.
ada YouTube, ada WhatsApp, dan ini yang paling sering kita gunakan ya. Dan ada KineMaster untuk edit video. Materi selanjutnya dan yang terakhir adalah mari kita belajar membuat video pembelajaran dengan menggunakan KineMaster. Pertama, silahkan Bapak Ibu Guru buka Play Store yang belum ada aplikasi ya. Lalu tuliskan KineMaster. Nah, setelah itu silahkan diinstal aplikasi tersebut. Untuk KineMaster ini merupakan aplikasi edit video yang sangat sederhana. Kenapa harus edit video untuk pembelajaran? Karena anak-anak memiliki berbagai karakter cara belajar ya. Salah satunya adalah audio visual. Jadi dengan adanya video pembelajaran diharapkan setidaknya mereka mampu menangkap pemaparan dari guru meskipun secara tidak langsung. Nah, setelah tadi sudah di-download, lalu kita install ya. Nah, sesudah diinstal, kita langsung buka aplikasi tersebut. Maka akan tampil seperti ini. Pilih. Nah, dan izinkan ya, karena ini aplikasi edit video, maka meminta izin untuk mengakses file media. Lihat, bisa membuat, mengedit, dan membagikan. Lalu banyak berbagai lapisan dan lain-lain ya. Ini merupakan fitur-fiturnya. Jadi KineMaster ini aplikasi edit video yang sangat sederhana karena kita hanya tinggal memasukkan konten di dalamnya dan sudah disediakan berbagai efek, berbagai icon dan lain-lain di dalam aplikasi tersebut. Nah, tapi lihat, jadi KineMaster ini memang harus berlangganan jika tidak ingin ada tanda air atau lambang KineMaster di ujung atas ya. Tapi mari kita gunakan yang gratis ya. Oke, untuk membuat video kita klik buat baru, lalu lihat ada berbagai ukuran, dan ukuran yang untuk lebih jelas, paling jelas itu ukuran 16:9, itu bisa diposting di aplikasi YouTube ya. Oke, ada iklan dulu karena ini aplikasinya kita menggunakan gratisan ya, tidak berlangganan. Lihat, pertama kita pilih untuk memasukkan, nah, atur gambar. Jadi ini tuh hanya untuk background atau lapisan disebutnya ya. Kita pilih mau warna apa, bisa dipilih ya ini. Nah, lihat, ketika sudah muncul lapisan ini, saat kita klik lapisan tersebut akan muncul tampilan untuk mengedit lapisan tersebut. Lihat, tak. Nah, mengedit background warnanya kita bisa ganti, bisa jadi warna hitam, bisa juga diganti menjadi warna merah, dan seterusnya. Tapi saya akan menggunakan warna putih ya, biar jelas. Nah, warna hitam aja ya, biar jelas. Oke. Nah, lihat, ada beberapa pilihan-pilihan menu. Di pojok yang titik atas itu ada duplikat, jadi untuk kita menduplikat ya. Lalu ada juga tombol undo. Nah, lalu ada redonya ya, kayak di komputer, kembali dan bisa kembali. Oke, nah itu untuk mengubah posisi. Selain itu ada tombol sampah ya di samping. Oke, ketika kita mengklik lapisan tersebut, maka akan muncul tampilan edit. Namun ketika tidak diklik lapisannya, coba ini, nah, ada berbagai efek yang bisa digunakan. Lihat, itu berbagai efek ya. Itu hanya yang baru saya download, baru segitu, dan itu masih banyak sekali ya. Itu berbagai efek yang bisa digunakan. Nah, saya akan memilih
efek itu aja ya, 1. Nah, ketika kita mengklik ini, muncullah efek tersebut. Dan si efek itu bisa kita geser-geser. Jadi dia bisa muncul, coba lihat yang garis warna kuning itu. Itu bisa digeser-geser ya. Terserah kita. Jadi ketika diputar, nah dia akan muncul tek di yang garis kuning tadi. Lihat. Nah, yang munculnya di tengah-tengah pas garis tadi kita geser-geser. Setelah itu, lihat, ini tampilan lapisan. Berbagai tampilan lapisan pengeditan, ada filter warna, ada untuk memotong lapisan ya, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Lalu lihat, ada berbagai penyesuaian, edit, dan nanti bisa dicoba ya, dipraktekkan sama kita ya. Nah, jika kita tidak mengklik itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan utamanya. Ini merupakan tampilan utama. Lihat. Nah, barusan saya mengklik ada toko aset. Nah, di sini kita bisa mendownload berbagai efek, berbagai emoticon, berbagai video. Pokoknya banyak sekali penunjang untuk kita membuat video agar menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa ya. Nah, coba lihat. Nah, banyak ya. Lihat, ada efek distors, ada glitch, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali pokoknya. Efek-efek banyak pisan. Nah, lihat ya, ini untuk efek di video-video tersebut agar videonya itu lebih menarik. Coba, nah ini salah satunya ya, saya unduh ya. Nah, oke. Ketika nanti ini sudah diunduh akan muncul di tampilan yang tadi teh. Banyak sekali ya. Ini juga coba saya unduh. Nah, oke. Nah, selain itu banyak sekali berbagai efek-efek. Nah ya, banyak sekali efeknya. Efek untuk mengedit video. Nah, selain itu lihat, ada berbagai icon-icon untuk menambahkan kejelasan dalam video yang kita buat, untuk menambah kesan. Nah, lihat, ini ada, ini kayak icon, tapi ikonnya tuh temanya Ramadan dan Idul Fitri. Banyak sekali. Nah, banyak ya. Mulai dari, lihat, ada Halloween juga. Mungkin karena video ini tuh bisa juga untuk membuat video hiburan ya. Tapi kita fokus pada membuat video pembelajaran saja ya. Nah, ini beberapa ikonnya, coba lihat. Set, ya banyak ya. Ada reaksi dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali efek-efek, dan ini gratis hanya saja. Nah, selain itu ada juga musik. Jadi ketika kita membuat video agar lebih menarik, jadi bisa juga menambahkan berbagai efek-efek musik, efek suara, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membuat ini ya untuk menunjang pembelajaran. Pokoknya musiknya pun gratis dan banyak sekali. Hanya saja tadi ketika kita menggunakan ini gratis dan tidak berlangganan, maka ada logo di pojok kanan atas yang tidak bisa kita hapus ya. Seperti itu. Lihat, ada suara gitar. Pokoknya bagus ya untuk membuat video pembelajaran. Lihat. Nah, selain itu ada juga apa coba? Ada efek tema. Kalau ini kayak tema dari lapisan video yang kita buat. Temanya bagus sekali. Lihat. Nah, dan yang paling sering saya gunakan itu ada namanya tema belajar. Nah, ini
waktu belajar kelas online ya. Saya coba unduh ini karena ketika saya membuat video pembelajaran biasanya saya menggunakan tema tersebut karena sesuai dengan video yang akan saya sampaikan. Tapi selain itu banyak juga video-video lain. Nanti ketika tema ini dibuka, kita akan coba ya nanti mengeditnya. Nah, lihat banyak sekali tema-temanya, bahkan ada tema cinta. So sweet ya. Nah, ini banyak sekali. Ada apa ini video. Mungkin ini fitur terbaru ya, saya juga baru melihat ini. Coba kita lihat salah satu ya. Ini ada fitur video. Nah, ini tuh nanti bisa diselipkan di pengeditan video yang kita buat. Lumayan bagus ini ya. Nah, oke, kita coba cari yang lain ya. Nah, ada efek pintu. Saya senang menggunakan aplikasi ini karena memang lihat ini tuh secara visual bagus aplikasi KineMaster itu, dan dia itu cukup memanjakan mata dan memberikan gambaran visual yang jelas ketika menyampaikan materi pembelajaran kepada anak-anak ya, seperti itu. Lihat banyak sekali nah, selain itu ada gambar, mungkin digunakan untuk background bisa. Nah, ini yang lagi viral ya, ala-ala daun-daun. Nah, selain itu lihat ada foto tekstur. Ini tuh untuk jadi di aplikasi ini tuh bagus sekali ya, bisa untuk mengedit foto juga sebenarnya. Nah, ini ada teks, berbagai teks, dan ini gratis. Lihat, ini saya download beberapa contoh saja ya, contoh teks. Nah, ini yang paling favorit saya nih ada tulisan tangan yang mana coba, yang gimana ya, yang hand drawn shapes ya. Oke, udah kita coba download. Lihat lah, ini banyak sekali itu home di tokonya ya. Jadi di aplikasi KineMaster ini terus diperbaharui. Nah, sekarang coba ya, lihat, coba kita buat video sederhana nih. Video sederhana pertama. Nah, tadi ya lapisan yang tadi ya. Coba kita tambahkan di lapisan. Nah, lapisannya bisa memasukkan apa saja. Ada media. Lihat. Tuh, bisa dipanjang jadi ini tuh bisa dipanjang, bisa dipendekkan. Nah, si dasar ini tuh ya. Dan bisa ditambahkan lapisan, ada media, ada efek, ada stiker, ada teks. Dan nah, kita coba masukkan apa ya? Kita coba masukkan apa ya? Oke, kita cari dulu. Kita coba masukkan video gitu. Coba ya. Nah, ketika tadi kita mengklik media, kita bisa, nah coba kita masukkan foto, salah satu foto. Oke, kita coba, nah gantilah ya, jangan foto. Kita masukkan, nah ini coba lihat, kalau ketika kita udah masuk, nah kita bisa menghapusnya, klik itu lalu hapus, ada tanda sampah di pinggir. Kita tambahkan lapisan lagi, lapisan media, lalu kita coba tambahkan apa ya, jangan maaf, pencet ini video di kebon. Oke, yang lain ya, kita coba masukkan efek dasarnya, nggak ada. Nah, bukan di sini. Oke, kita coba. Nah, lihat, karena stikernya masih sedikit, kita bisa download ya, bisa download. Lihat, bisa download.
download stiker. Banyak sekali stiker dengan berbagai tema ya, ada abstrak, ada action, ada perayaan, ada dekoratif dan sebagainya. Banyak sekali. Lihat, ini adalah ikon-ikon berupa stiker yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran agar secara visual bisa menggambarkan apa yang kita sampaikan kepada peserta didik ya, meskipun sederhana sekali dan sangat tidak bisa menyediakan secara spesifik, tapi kita bisa mencari karena banyak sekali di sini ya ikon-ikon yang disediakan. Ini salah satunya saya mengunduh yang coret-coret di sekolah sesuai dengan video yang akan kita buat. Nah, kita pilih ya salah satunya. Kita pilih dulu nih papan tulis. Oke. Lihat, kita klik ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa digeser-geser ke di kanan ya. Oke. Lihat. Itu bisa digeserkan terus mengikuti. Kalau digeser ke sana itu nanti terus ada si papan tulisnya ya di lapisan yang pertama itu. Nah, tadi ada klip grafisnya. Nah, lalu kita coba masukkan tema yang tadi. Set. Nah, kita coba masukkan. Nah, pertama kita hapus dulu papan tulisnya ya. Kita hapus dulu. Nah, kita gunakan temanya langsung aja ya. Oke, jangan tampilkan lagi aja lah. Nah, set. Kita tambahkan tema yang tadi. Lihat. Contohnya yang itu ya, yang waktu belajar. Kita tulis nih yang di atas. Perangkat pembelajaran ya. Teksnya mana? Teksnya bisa kita ganti di sini. Nah, tadi yang sudah saya download ini. Oke, sudah kita pilih. Ya, lihat. Itu di yang bagian atas, lihat ya, yang warna putih itu untuk pengeditan teks. Lalu yang di bawahnya misal video pembelajaran bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda. Oke. Nah, kita pilih lagi salah satu. Nah, oke, itu aja ya. Nah, lihat, itu efeknya udah disediakannya. Kita tinggal mengisi teks di samping itu. Lihat. Sudah bagus ya. Kita cuma tinggal memilih efek dan menambahkan teks yang akan ditulis. Ya, gampang sekali kan? Lihat. Dan kita bisa memendekkan dan memanjangkan karena itu hanya untuk satu tampilan, satu efek untuk satu tampilan. Untuk menambahkan lagi kita harus menambahkan dulu backgroundnya lagi. Nah, klik salah satu, lalu lihat itu tadi kan kita mendownload berbagai efek transisi. Nah, itu tuh, nah salah satunya untuk merubah dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Nah ya. Oke, nah kita coba masukkan lagi yang waktu belajar. Kita coba masukkan efek yang ini ya. Misal lihat, kita hanya tinggal mengisi kolom putih itu. Misal apa ini? Materi pembelajaran ya. Kita coba membuat materi ajar. Materi ajar aja biar pendek. Terus coba kita isi nih. Misal sastra, terus yang lainnya misal bahasa. Oke, terus ada berapa? Ada 4 ya. Budaya misal ya, dan aksara. Nah, hanya saja gini, kekurangannya adalah ketika kita membuat konten menggunakan efek ini, kita yang harus menyesuaikan. Misal barusan ya ada 4 poin, saya mencari 4 poin juga, tapi
kita bisa mengakalinya dengan membuat teks kita sendiri di dalam efek tersebut, tidak mengikuti efeknya, tidak mengikuti teks dari efek tersebut. Nah, kalau ini saya mengikuti. Nah, jadi memilih 4 poin ya, mengikuti efek tersebut, jumlah tulisan dan penjelasannya ya. Oke. Nah, lihat di lapisan, kita masukkan lagi media. Misal nih, karena tadi kan ada kayak kolom, sebenarnya ini tuh kalau misal di lapisannya tuh bukan background merah tapi video, dia tuh akan otomatis masuk ke dalam efeknya. Tapi karena kita tidak, backgroundnya itu tidak video tapi dengan warna putih, jadi sekarang kita coba masukkan video ya untuk menambah menambah visualisasi yang bagus gitu. Nah, coba ya, coba kita masukkan. Nah, lihat, yang Wilujeng Sumping itu adalah video yang tadi saya selipkan di media, yang tadi saya sisipkan, dan itu bisa diedit ketika kita mengklik. Ini tuh bisa diedit, bisa kita potong ke kiri, bisa hilangkan, bisa juga kita potong nanti ke sebelah kanan. Mudah sekali cara mengeditnya kalau kita sudah paham dan sering menggunakan aplikasi ini ya. Jadi jika ingin paham betul, harus sering menggunakan, tidak bisa hanya sekali kita belajar langsung menjadi paham dan ahli ya. Lihat, ada kunci chroma ini tuh, kalau misal kita backgroundnya polos, kita tuh bisa menghapus background tersebut. Nah, lihat, bisa dipangkas juga ya, terserah dengan keinginan kita. Ini coba saya pangkas ya videonya, lalu mudah sekali mengedit dengan KineMaster ya. Oke, coba, mudah ya, lihat. Kita potong aja ya, karena di atasnya juga sudah habis. Lihat, ketika background yang di atasnya itu, yang warna putih itu sudah habis, tidak diperpanjang, maka yang di bawahnya itu tidak akan tampil, karena yang di belakang itu adalah background utama, lapisan utama ya. Nah, coba kita masukkan musik, salah satu musik yang tadi kita download ya. Oke, meskipun tidak terdengar ya, tapi di sana ada ya musiknya di video tersebut. Nah, ini cara memasukkan musik, kita tinggal menyelipkannya. Lihat. Nah, si musik ini, audionya bisa kita edit-edit, bisa kita edit ya videonya. Nah, lihat. Ya, jadi sangat mudah sekali gini. Dengan kita membuat video pembelajaran, kita tuh setidaknya juga memiliki arsip untuk nanti kita mengajar, apalagi dalam keadaan daring seperti ini, di saat kita terbatas untuk bertatap muka. Nah, coba lihat. Bahkan dalam video ini yang membuat saya tertarik adalah ketika kita sedang membuat video, kita bisa menjelaskan secara langsung dengan cara merekamnya di tombol audio. Nah, dan kita bisa atur keras tinggi rendahnya suara kita. Coba kita putar. Nah, ini saya merekam suara ya, seperti itu. Jadi sangat menunjang sekali, sangat menunjang proses pembelajaran ketika tadi kita terbatas untuk bertemu dengan siswa, namun kadang siswa itu harus belajar dan bisa semangat belajar ketika melihat secara visual, bukan hanya membaca di WA, bukan hanya dengan mendengarkan voice note misal. Karena dengan cara melihat, setidaknya mereka tuh merekam dengan otak mengenai apa yang mereka lihat dan mendengar suara apa penjelasan yang mereka dapatkan dalam video tersebut. Lihat. Nah, ketika sudah selesai mengedit video, kita bisa, nah lihat ini, jika tidak ingin tanda air,
Lihat, ada pilihannya juga ya, ukurannya mau gimana, mau yang berapa. Nah, udahlah simak sebagai video aja ya. Lalu udah nggak apa-apa, kita pakai tanda air KineMaster aja. Nah, kita lewati, lalu coba kita ekspor videonya. Nah, oke. Setelah kita ekspor videonya, kita tunggu dulu. Ini tuh jadi lamanya mengekspor itu tergantung dari ukuran video yang tadi yang di ujung atas itu, dan lamanya waktu video. Nah, iklan lagi ya nggak apa-apa karena kita menggunakan gratisan, jadi ketika ada iklan tidak apa-apa. Nah, oke. Sekarang kita coba putar video yang tadi kita edit ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Silahkan bisa dilihat ya. Nah, sebentar sekali membuat videonya, hanya berapa menit tadi ya. Begitupun dengan Bapak Ibu guru, pasti sangat mudah dalam membuat video pembelajaran ini. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.